kapal pengangkut mobil terbesar yang pernah dibuat merapat di sebuah pelabuhan di Meksiko, membawa hingga 9.200 kendaraan listrik yang ditempatkan di 16 dek. Namun, ada sesuatu yang membuat kapal ini berbeda dari kapal pengangkut mobil pada umumnya. Nama yang terpampang di lambungnya dengan huruf setinggi 2 lantai bukanlah nama perusahaan pelayaran. Itu adalah nama produsen mobil, BYD. Selama hampir 1 abad, produsen mobil tidak memiliki kapal laut sendiri. Toyota, Volkswagen, Ford, Hyundai, dan produsen besar lainnya memproduksi kendaraan, kemudian menyerahkan urusan pengangkutan lintas samudera kepada perusahaan pelayaran khusus. Namun, BYD memilih jalan yang berbeda. Hanya dalam waktu sekitar 20 bulan, perusahaan asal Tiongkok ini membangun armada pribadi yang terdiri dari 8 kapal pengangkut kendaraan. Armada tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 1 juta kendaraan per tahun menuju pelabuhan-pelabuhan di Eropa, Amerika Selatan, dan Australia. Artinya, BYD tidak lagi harus sepenuhnya bergantung pada perusahaan pelayaran untuk mendapatkan ruang muat. Dan ketika sebagian besar perhatian dunia tertuju pada kimia baterai, jarak tempuh, serta kecepatan pengisian daya, BYD diam-diam mengambil langkah lain yang jauh lebih strategis. Mereka mulai mengendalikan jalur yang membawa mobil-mobil tersebut ke pasar global. Pemicunya adalah lonjakan harga sewa kapal yang hampir terdengar seperti angka fiktif. Pada 2021, biaya sewa kapal pengangkut mobil berada di kisaran $12.500 Amerika Serikat per hari. Menjelang awal 2024, angka itu melonjak menjadi sekitar $115.000 Amerika Serikat per hari. Pada saat yang sama, Tiongkok memproduksi jutaan kendaraan lebih banyak daripada kapasitas angkut yang mampu disediakan armada kapal pengangkut mobil global. Dan perusahaan-perusahaan pemilik kapal mengetahui persis betapa berharganya aset yang mereka miliki. Jika informasi ini menarik, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya. Karena di balik kapal-kapal raksasa ini, terdapat sebuah sistem mekanis yang sangat unik dan hampir tidak dikenal oleh orang di luar industri pelayaran. Dan ada satu masalah besar dalam strategi BYD yang baru terlihat ketika kapal-kapal tersebut harus melakukan perjalanan kembali. Namun, sebelum sampai ke sana, kita perlu memahami terlebih dahulu industri tak kasat mata yang selama puluhan tahun menggerakkan perdagangan kendaraan dunia. Nomor 1, industri yang hampir tak terlihat. Ada sebuah pelajaran dalam sejarah perdagangan yang berulang setiap beberapa generasi. Kekuatan perdagangan terbesar tidak selalu berada di tangan pihak yang memproduksi barang terbaik. Seringkali, kekuatan justru berada di tangan pihak yang mengendalikan bagaimana barang tersebut dipindahkan. Venesia pernah mendominasi perdagangan Mediterania berkat kekuatan armadanya, bukan karena menjadi produsen tekstil terbesar. VOC atau Perusahaan Hindia Timur Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah dengan mengendalikan jalur pelayaran, bukan karena mereka membudidayakan seluruh rempah yang diperdagangkan. Kemudian Inggris membangun imperium globalnya melalui kekuatan Royal Navy dan armada kapal dagangnya, bukan hanya melalui pabrik-pabriknya. Prinsipnya sederhana, siapapun yang mengendalikan pergerakan barang memiliki pengaruh besar terhadap harga barang tersebut. Namun selama sekitar 1 abad, industri otomotif global seolah melupakan prinsip tersebut. Toyota, Volkswagen, Ford, Hyundai, dan produsen besar lainnya memiliki pola yang hampir sama. Mereka membuat mobil, kemudian mereka menyerahkan kendaraan tersebut kepada perusahaan pelayaran untuk membawanya melintasi samudera. Perusahaan-perusahaan yang menjalankan pekerjaan ini mungkin tidak terkenal bagi masyarakat umum. Wallenius Wilhelmsen, NYK, K-Line, Höegh, Grimaldi. Mereka beroperasi di salah satu sektor perdagangan global yang sangat menguntungkan, tetapi hampir tidak pernah mendapatkan perhatian publik. Dan justru itulah karakter industri pelayaran. Keberhasilannya seringkali diukur dari seberapa sedikit orang menyadari keberadaannya. Diperkirakan antara 80 hingga 90% barang yang kita gunakan tiba melalui jalur laut. Namun sebagian besar orang tidak pernah memikirkan proses tersebut. Perhatian baru muncul ketika sesuatu berjalan salah. Sebuah kapal memblokir terusan Suez selama 6 hari dan dunia mendadak membicarakan operasi penyelamatan kapal. Ketika kekeringan menurunkan permukaan air terusan Panama, masyarakat mulai memperhatikan ketinggian air dan dampaknya terhadap perdagangan global. Namun begitu krisis selesai, dunia kembali melupakan industri pelayaran. Dan di antara seluruh sektor tersebut, pengangkutan kendaraan adalah salah satu bagian yang paling tidak terlihat. Nomor 2, mengapa mobil membutuhkan kapal khusus? Mengirim mobil menggunakan kontainer standar bukanlah pilihan yang efisien. Eksportir Tiongkok telah mencoba metode tersebut selama bertahun-tahun. Mobil harus ditempatkan dan diamankan secara khusus, dibungkus dengan material pelindung, sementara ruang kosong di sekeliling kendaraan tetap harus dibayar. Risiko kerusakan juga relatif tinggi. Karena itulah industri otomotif akhirnya mengandalkan kapal Ro-Ro. Ro-Ro merupakan singkatan dari roll-on, roll-off. Konsepnya sebenarnya sederhana. Bayangkan sebuah gedung parkir bertingkat yang mengapung di laut. Kapal memiliki sejumlah dek datar yang dihubungkan oleh ram internal. Di bagian belakang, terdapat pintu besar yang dapat diturunkan hingga terhubung dengan dermaga. Mobil kemudian dikendarai, masuk ke dalam kapal menggunakan tenaga mesinnya sendiri, satu demi satu, tanpa derek, tanpa kontainer.
hanya deretan panjang kendaraan dan awak kapal yang mengatur posisi setiap mobil. Selama puluhan tahun, sistem ini bekerja dengan sangat baik. Produsen mobil mendapatkan kapasitas angkut tanpa harus membeli kapal baja yang sangat mahal. Sementara, perusahaan pelayaran menangani seluruh kompleksitas operasi. Mereka mengatur rute perdagangan, mencari muatan, menentukan jadwal, mengelola awak, dan memastikan ruang kargo tetap menghasilkan keuntungan di berbagai arah pelayaran. Keunggulan mereka bahkan tidak berhenti pada kepemilikan kapal. Mereka memiliki hubungan dengan terminal-terminal pelabuhan, pengalaman mengurus sandar di pelabuhan yang padat, jaringan awak kapal berpengalaman, serta rekam jejak asuransi yang membuat perusahaan penjamin risiko merasa nyaman. Ini adalah sebuah sistem tertutup dengan hambatan masuk yang tinggi. Selama hampir 1 abad, tidak ada produsen mobil yang merasa perlu menghancurkannya. Dan karena sistem tersebut berjalan begitu lancar, hampir tidak ada yang mempertanyakan fondasinya. Sampai akhirnya fondasi tersebut mulai retak. Nomor 3, armada yang terus menyusut. Selama bertahun-tahun, jumlah kapal pengangkut mobil global terus menyusut. Kapal-kapal yang masih beroperasi semakin tua, sementara pesanan kapal pengganti semakin sedikit. Masalah tersebut sebenarnya berawal dari 2008, krisis keuangan global menghantam penjualan kendaraan di seluruh dunia, perusahaan pelayaran terjebak memiliki kapal mahal tanpa cukup muatan untuk mengisinya, tarif pengiriman jatuh, pesanan kapal baru dibatalkan, dan generasi eksekutif industri pelayaran memetik satu pelajaran yang kemudian berubah menjadi semacam doktrin. Jangan pernah membangun kapal pengangkut mobil berdasarkan spekulasi, maka pembangunan kapal baru pun melambat drastis. Selama lebih dari 1 dekade, praktis tidak banyak pesanan baru yang masuk. Kapal-kapal tua memasuki masa pensiun dan dikirim ke tempat pembongkaran untuk dijadikan besi tua. Namun kapal pengganti tidak datang dalam jumlah yang memadai. Armada global perlahan menyusut dari tahun ke tahun. Tidak banyak orang yang menyadarinya, karena permintaan kendaraan juga relatif stagnan. Kemudian, 2 kekuatan besar muncul secara bersamaan. Yang pertama adalah berakhirnya pandemi. Konsumen kembali membeli kendaraan dalam jumlah besar, sementara sebagian masyarakat memiliki tabungan yang terakumulasi selama masa karantina wilayah. Yang kedua jauh lebih besar, ekspor kendaraan Tiongkok mulai melonjak. Pada 2019, Tiongkok mengekspor sekitar 700.000 kendaraan. Angka tersebut masih relatif kecil dalam skala perdagangan otomotif global. Namun pada 2022, jumlahnya telah mencapai sekitar 3,11 juta kendaraan. Pada 2023, angka itu melonjak menjadi sekitar 4,91 juta. Tahun tersebut juga menjadi tonggak penting karena Tiongkok menyalip Jepang sebagai eksportir kendaraan terbesar di dunia. Kemudian ekspor kendaraan Tiongkok mencapai sekitar 5,86 juta pada 2024. Pada 2025, angkanya berada di kisaran lebih dari 7 juta kendaraan, tergantung metode dan sumber data yang digunakan. Sekarang, letakkan 2 fakta tersebut berdampingan. Di satu sisi, armada kapal pengangkut mobil terus menyusut selama sekitar 15 tahun. Di sisi lain, ekspor kendaraan Tiongkok melonjak hanya dalam beberapa tahun. Yang terjadi berikutnya sebenarnya bukan misteri. Ini hanyalah persoalan matematika. Permintaan terhadap ruang kapal meningkat tajam, sementara pasokannya tetap terbatas. Dan sebuah kapal tidak dapat muncul dalam hitungan bulan. Membangun kapal baru membutuhkan waktu bertahun-tahun, akibatnya harga sewa kapal melonjak. Kapal-kapal tua yang sebelumnya dianggap tidak terlalu berharga, tiba-tiba berubah menjadi aset yang sangat menguntungkan. Pemilik kapal yang sebelumnya mungkin mempertimbangkan untuk membesituakan kapal-kapal tersebut, kini memiliki alasan untuk mempertahankannya. Harga kapal bekas ikut meningkat, dan produsen mobil mulai saling bersaing untuk mendapatkan jumlah kapal yang terbatas. Situasinya kemudian menciptakan lingkaran yang semakin sulit dihentikan. Ketika tarif sewa naik, pemilik kapal mulai mengikat kontrak jangka panjang pada harga tinggi. Kapal-kapal tersebut kemudian tidak lagi tersedia di pasar terbuka selama bertahun-tahun. Jumlah kapal yang dapat disewa semakin sedikit, dan kelangkaan tersebut kembali mendorong harga naik. Angkanya luar biasa. Sebelum pandemi, biaya sewa kapal pengangkut berukuran sedang berada di kisaran $17.000 Amerika Serikat per hari. Namun pada Agustus 2022, Nissan memperbarui kontrak sewa untuk sebuah kapal dengan biaya sekitar $100.000 Amerika Serikat per hari. Menjelang akhir 2023, tarif sewa tahunan untuk kapal yang mampu mengangkut sekitar 6.500 kendaraan mencapai sekitar $115.000 Amerika Serikat per hari. Artinya, dalam sekitar 3 tahun, biaya tersebut meningkat hingga kira-kira 9 kali lipat. Untuk industri yang selama puluhan tahun bergerak relatif stabil, perubahan ini sangat besar. Bayangkan konsekuensinya, menyewa satu kapal selama 1 bulan dapat menghabiskan sekitar $4,5 juta Amerika Serikat. Biaya pengiriman kendaraan dari pabrik di Shenzhen menuju dealer di Eropa bukan lagi sekadar pengeluaran kecil dalam rantai pasok. Biaya tersebut mulai menjadi bagian signifikan dari harga kendaraan. Bagi perusahaan yang membangun strategi bisnis berdasarkan kendaraan dengan harga kompetitif, biaya pengiriman laut dapat langsung menggerus margin keuntungan dari setiap unit yang dijual. Namun, masalah terbesar sebenarnya bukan biaya,
masalah terbesar adalah kendali. Nomor 4, ketika ruang kapal menjadi senjata. Sewa kapal pada dasarnya adalah sebuah kontrak dan kontrak tersebut memiliki penyewa. Jika seorang pesaing berhasil mengikat kapal selama 3 tahun, kapal itu tidak lagi tersedia bagi Anda. Tidak peduli seberapa besar uang yang Anda miliki. Tidak peduli seberapa bagus kendaraan yang Anda produksi. Dan tidak peduli berapa banyak mobil yang sudah siap dikirim. Pabrik Anda dapat beroperasi sempurna. Pesanan dapat memenuhi daftar produksi. Namun tanpa kapal, kendaraan-kendaraan tersebut hanya akan menumpuk di tempat parkir. Di titik inilah persoalan BYD berubah. BYD tidak lagi sekadar bersaing dengan Volkswagen, Toyota, atau produsen mobil lainnya untuk mendapatkan pelanggan. BYD juga harus bersaing dengan mereka untuk mendapatkan ruang di kapal. Dan dari sinilah muncul keputusan yang kemudian mengubah strategi logistik perusahaan. Nomor 5, BYD membeli jalan keluarnya sendiri. Pada 2022, BYD mengumumkan rencana yang bagi banyak pengamat industri terlihat sangat tidak lazim. Perusahaan berencana menggelontorkan sekitar 687 juta dolar Amerika Serikat untuk membangun armada kapal pengangkut mobil sendiri. Awalnya, rencana tersebut mencakup 7 kapal. Pendiri sekaligus ketua BYD, Wang Chuanfu, menyampaikan alasan yang sederhana, ekspor kendaraan Tiongkok sedang tumbuh sangat cepat, sementara kapasitas kapal yang tersedia tidak cukup untuk mengimbanginya. Respons industri beragam, ada yang skeptis, ada yang menganggap keputusan tersebut terlalu berani. Bahkan, bagi sebagian pengamat, langkah itu terdengar hampir aneh. Produsen mobil biasanya tidak membeli kapal, itu bukan bagian dari model bisnis otomotif tradisional. Namun, BYD tetap melanjutkan rencananya. Pada 9 Januari 2024, kapal pertama tiba di Pelabuhan Yantai, Provinsi Shandong. Panjangnya mencapai sekitar 200 meter, lebarnya sekitar 38 meter. Kapal tersebut memiliki 13 dek dan mampu mencapai kecepatan maksimum sekitar 19 knot. Di lambungnya tertulis nama yang menjadi simbol perubahan strategi tersebut, BYD Explorer nomor 1. Kapal tersebut kemudian mengisi bahan bakar dan berlayar ke selatan menuju Shenzhen. Di sana kendaraan dimuat ke dalam geladaknya. Pada pertengahan Januari, kapal meninggalkan Tiongkok dengan membawa lebih dari 5.000 kendaraan listrik menuju Belanda dan Jerman. Perjalanan lintas laut itu berlangsung selama sekitar 41 hari. Pelayaran perdana tersebut menjadi perhatian besar. Namun justru apa yang terjadi setelahnya jauh lebih penting karena BYD tidak berhenti pada satu kapal. Nomor 6, dari satu kapal menjadi armada. Desember 2024 menandai kedatangan kapal kedua. Januari 2025 menghadirkan kapal ketiga. Dan ini merupakan tonggak penting. BYD tidak sekadar menyewa kapal tersebut, perusahaan memilikinya secara penuh. Kemudian pada April 2025, strategi ini memasuki tahap yang jauh lebih spektakuler. Pada 22 April, BYD memperkenalkan kapal yang kemudian dikenal sebagai BYD Shenzhen. Kapal tersebut mampu mengangkut hingga 9.200 kendaraan ditempatkan di 16 dek. Ketika mulai beroperasi, kapal itu menjadi kapal pengangkut kendaraan terbesar yang pernah dibangun pada saat tersebut. Ada sesuatu yang menarik dari kenyataan ini. Sebuah produsen mobil Tiongkok yang baru memasuki dunia pelayaran sekitar 2 tahun sebelumnya, kini mengoperasikan salah satu kapal pengangkut kendaraan terbesar di dunia. Pelayaran perdananya diarahkan menuju Brasil. Kemudian pada Juni 2025, 2 kapal lagi tiba hanya dalam selang waktu 4 hari. Keduanya memiliki kapasitas sekitar 9.200 kendaraan. Salah satunya membawa sekitar 7.000 kendaraan listrik dan berlayar langsung menuju Italia, Inggris, Spanyol, dan Belgia tanpa singgah. Bulan Juli membawa 1 kapal lagi, kemudian 1 kapal lagi menyusul pada September. Itulah kapal ke-8. 8 kapal dalam waktu sekitar 20 bulan. Dari tidak memiliki satupun kapal, menjadi perusahaan otomotif dengan armada kapal sendiri yang mampu mengangkut lebih dari 1 juta kendaraan per tahun. BYD kemudian mengisyaratkan bahwa kapal ke-8 kemungkinan menjadi yang terakhir untuk sementara waktu. Namun pertanyaan berikutnya jauh lebih menarik. Bagaimana sebuah perusahaan mobil bisa membangun armada sebesar itu dalam waktu yang begitu singkat? Jika Volkswagen memutuskan hari ini bahwa mereka ingin memiliki 8 kapal pengangkut mobil baru, jawabannya dari hampir setiap galangan kapal besar kemungkinan akan sama. Silakan mengantre. Slot pembangunan kapal biasanya sudah dipesan bertahun-tahun sebelumnya. Namun BYD memiliki satu keuntungan yang tidak dimiliki sebagian besar pesaingnya. Antrean tersebut berada di Tiongkok. Pada tahun 2025, galangan kapal Tiongkok memproduksi lebih dari 56% total tonase kapal baru di dunia dan menguasai sekitar 69% dari seluruh pesanan baru berdasarkan bobot.
Pencapaian tersebut menandai 16 tahun berturut-turut Tiongkok menjadi negara pembuat kapal nomor 1 di dunia. Selama sekitar 20 tahun, Tiongkok membangun kapasitas hingga menjadi kekuatan dominan dalam industri pembuatan kapal dunia. Pada saat yang sama, negara tersebut berkembang menjadi salah satu eksportir kendaraan terbesar di dunia. Kini, kedua kekuatan itu bertemu dalam satu perusahaan, BYD. Produsen mobil Eropa yang ingin melakukan langkah serupa kemungkinan harus menunggu hingga tahun 2030-an hanya untuk mendapatkan slot pembangunan kapal dalam jumlah besar. BYD memiliki keuntungan yang berbeda. Mereka berada di Tiongkok, bekerja sama dengan galangan kapal yang relatif dekat dengan pusat produksi dan pelabuhan ekspor kendaraan. Dari sisi finansial, logikanya juga cukup jelas. Membeli kapal pengangkut mobil modern membutuhkan investasi modal yang sangat besar. Namun, jika dibandingkan dengan biaya sewa yang pernah mencapai sekitar $100.000 Amerika Serikat per hari, biaya kepemilikan dan operasional dalam jangka panjang dapat terlihat jauh lebih menarik. Dan pada Desember 2025, BYD mendapatkan gambaran nyata mengenai nilai dari kendali tersebut. Meksiko telah mengumumkan tarif baru terhadap kendaraan yang diimpor dari Tiongkok yang akan mulai berlaku pada 1 Januari. Artinya, para eksportir Tiongkok harus memastikan kendaraan mereka tiba sebelum tenggat tersebut jika ingin menghindari beban tarif baru. Kapal BYD Shenzhen berangkat pada akhir November. Kapal tersebut melintasi Samudra Pasifik dalam kondisi cuaca buruk dan akhirnya tiba di pelabuhan Lázaro Cárdenas pada 21 Desember. Masih tersisa waktu 11 hari sebelum aturan baru berlaku. Jutaan dolar Amerika Serikat dalam potensi biaya bea masuk berhasil dihindari, dan BYD tidak perlu melakukan satupun panggilan telepon kepada perusahaan pelayaran untuk meminta ruang kargo. Namun, untuk memahami seberapa besar kemampuan yang sebenarnya dimiliki kapal-kapal ini, kita perlu meninggalkan angka-angka sejenak dan masuk ke dalam lambungnya. Karena di balik dinding baja tersebut terdapat sebuah tempat parkir terapung yang sangat tidak biasa. Nomor 7, gedung parkir yang mengapung. Berdiri di dermaga dan melihat ke atas kapal pengangkut mobil modern memberikan pemandangan yang hampir tidak memiliki kesan romantis seperti gambaran umum tentang sebuah kapal laut. Tidak ada lekukan elegan, tidak ada siluet kapal yang anggun. Yang terlihat adalah sebuah struktur baja raksasa berbentuk persegi panjang. Tingginya dapat mencapai setara dengan bangunan 16 lantai. Dari sudut tertentu, bentuknya lebih mirip gedung parkir yang terlepas dari daratan dan hanyut ke tengah laut daripada kapal tradisional. Ketika ram belakang diturunkan, kapal mulai berubah menjadi terminal kendaraan raksasa. Kapal jenis ini umumnya memiliki pintu muat di bagian belakang, dan pada desain tertentu juga terdapat akses dari bagian depan maupun samping. Semakin banyak titik akses, semakin cepat kendaraan dapat dimasukkan ke dalam kapal. Kemudian dimulailah sebuah koreografi yang sangat teratur. Mobil-mobil dikendarai satu persatu oleh pengemudi manusia. Ratusan pengemudi dapat bekerja secara bergantian tanpa henti. Mereka mengendarai mobil menaiki ram, masuk ke dalam dek, mengikuti jalur yang sudah ditentukan, kemudian memarkir kendaraan di posisi yang telah ditetapkan. Setelah turun dari mobil, pengemudi berjalan kembali menuju titik awal untuk mengambil kendaraan berikutnya. Di sejumlah pelabuhan, sepeda atau kendaraan ulang-alik kecil digunakan untuk mengembalikan para pengemudi ke dermaga. Memasukkan sekitar 9.000 kendaraan ke dalam sebuah kapal bukanlah sekadar pekerjaan memindahkan muatan dari darat ke laut. Ini merupakan operasi logistik yang berlangsung selama berjam-jam dan direncanakan hingga hitungan menit. Karena setiap menit tambahan yang dihabiskan kapal di pelabuhan berarti biaya operasional yang terus berjalan. Namun, ada satu fitur mekanis yang membuat kapal-kapal ini jauh lebih fleksibel daripada sekadar gedung parkir terapung. Nomor 8, lantai yang bisa bergerak. Dek-dek di dalam kapal dapat bergerak. Kapal pengangkut mobil modern memiliki dek yang dapat dinaikkan atau diturunkan menggunakan sistem hidrolik. Tujuannya adalah mengubah ketinggian ruang antar dek sesuai dengan jenis kendaraan yang akan diangkut. Dalam satu pelayaran, kapal dapat mengatur dek pada posisi rendah dan mengangkut ribuan mobil penumpang berukuran kecil. Pada pelayaran berikutnya, dek dapat dinaikkan sehingga tersedia ruang vertikal yang lebih besar untuk membawa bus, traktor, kendaraan komersial, maupun peralatan konstruksi. Dengan demikian, kapal tersebut pada dasarnya merupakan sebuah bangunan yang mampu mengubah konfigurasi lantainya sendiri sesuai kebutuhan. Fleksibilitas inilah yang menjadi salah satu alasan utama mengapa konsep RoRo atau roll-on, roll-off begitu efektif untuk industri kendaraan. Ada satu fakta menarik lainnya mengenai cara kapasitas kapal-kapal ini dihitung. Satuan standar yang digunakan adalah CEU atau Car Equivalent Unit. Namun, satu unit CEU tidak sekadar berarti satu mobil modern. Standar tersebut didasarkan pada dimensi sebuah kendaraan tertentu, yaitu Toyota Corona keluaran tahun 1966. Karena itu,
ketika sebuah kapal seperti BWD Shenzhen disebut mampu mengangkut sekitar 9.200 kendaraan, secara teknis kapasitas ruangnya merujuk pada sekitar 9.260 unit setara mobil berdasarkan ukuran standar tersebut. Perbedaan kecil ini menunjukkan bahwa angka kapasitas kapal tidak selalu berarti jumlah kendaraan dengan ukuran yang sama persis, dan masuknya kendaraan listrik membuat perhitungan tersebut menjadi semakin kompleks. Nomor 9, masalah baru dari mobil listrik. Kendaraan listrik umumnya lebih berat dibandingkan kendaraan berbahan bakar bensin dengan kelas yang sebanding. Penyebab utamanya adalah paket baterai berukuran besar yang menjadi bagian utama dari kendaraan. Baterai tersebut juga menyimpan energi dalam jumlah besar. Artinya, profil risiko kebakaran kendaraan listrik berbeda ketika kendaraan tersebut ditempatkan dalam ruang tertutup kapal. Operator kapal kini harus memperhitungkan persoalan tersebut dengan lebih serius. Sebagian besar operator membatasi tingkat pengisian baterai kendaraan ketika mobil mulai dimuat ke kapal. Sistem deteksi kebakaran juga harus disesuaikan. Begitu pula sistem pemadaman. Perusahaan asuransi memiliki perhatian khusus terhadap risiko tersebut dan pertimbangan itu turut memengaruhi tingginya premi asuransi untuk operasi kapal pengangkut kendaraan. Namun BYD juga mengambil langkah lain untuk menghadapi perubahan lingkungan regulasi. Kapal-kapal terbaru perusahaan menggunakan sistem bahan bakar ganda berbasis LNGE atau gas alam cair. Penggunaan LNGE membantu kapal memenuhi standar emisi yang semakin ketat. Pada BWD Explorer nomor 1, sistem tersebut memungkinkan jarak tempuh hingga sekitar 15.800 mil laut dalam satu kali pengisian bahan bakar. Ini bukan sekadar keputusan yang didorong pertimbangan lingkungan. Ada perhitungan bisnis dan regulasi di baliknya. BYD membutuhkan kapal yang tetap memenuhi persyaratan hukum untuk beroperasi di perairan Eropa dalam jangka panjang, bahkan hingga sekitar 25 tahun masa operasional. Bayangkan mesin raksasa tersebut. Sebuah struktur baja terapung setara bangunan 16 lantai, mampu membawa kendaraan dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sebuah kota kecil, memiliki lantai hidrolik yang dapat diubah konfigurasinya, menggunakan bahan bakar gas, dan melintasi Samudra Pasifik dengan kecepatan yang secara kasar tidak jauh dari kecepatan orang bersepeda jika dibandingkan dengan kendaraan darat. Kapal-kapal ini merupakan pencapaian teknik yang luar biasa. Namun di balik semua kemampuan tersebut, terdapat satu persoalan yang jauh lebih mendasar. Persoalan yang hampir tidak pernah menjadi pusat pembicaraan. Masalah tersebut berada di separuh perjalanan yang biasanya tidak terlihat.